Baik, kita akan awali dulu dari pengantar ya, dari pengantar kimia komputasi ya, kimia komputasi ya. Kita akan lihat ruang lingkupnya, apa yang dipelajari, kemudian bagaimana cara kimia komputasi dikembangkan, dan seterusnya ya. Oke, saya akan awali dari sini teman-teman. Kalau kimia itu kan pasti sangat terkait dengan ini ya, dengan struktur ya, molekul kimia atau senyawa kimia ya, molekul atau senyawa kimia kan gitu ya. Oke, jadi karena memang kita tahu bahwa kimia itu kan ya ya kajian tentang materi kan ya. Jadi yang dipelajari di kimia itu adalah materi kan gitu kan ya. Ya materi itu bisa berupa atom kalau di kimia ya, atau bisa berupa molekul kan kalau di kimia. Jadi di kimia kita belajar atom dan molekul kan ya. Ya, atom itu ketika dia belum membentuk senyawa, sementara molekul itu ketika atom-atom itu sudah membentuk senyawa tertentu. Ya, ya. Jadi yang membentuk molekul ini adalah atom kan ya. Jadi atom ya yang membentuk molekul ya. Misalnya atom atom O dengan atom O ya sama-sama atom yang sama membentuk O2 ya. Nah, kita sebut dia molekul O2 ya. Atau misalnya atom H dengan atom O membentuk H2O misalnya ya, kita sebut itu sebagai molekul H2O ya. Nah, bagaimana prosesnya atom ini membentuk molekul? Ya kita lihat ya prosesnya ya. Kita kan tahu bahwa misalnya ini contoh misalnya H2. Kan kalau H2 ya, H2 itu kan berarti dua atom H kan ya, dua atom H ya. Nah kalau kita mau lihat masing-masing atomnya, atom H ada dua atom H di situ. Nah masing-masing atom H ini itu ada berapa protonnya? Ada yang tahu? Atom H hidrogen ada berapa proton di hidrogen? Ada Satu, Pak. satu ya, ada satu. Oke, oke. Elektronnya ada berapa? Elektronnya ada berapa? Satu juga. Satu juga kan ya? Oke, seperti ini kan ya. Ada neutron nggak kalau di hidrogen? Neutron ada? Gak ada, Pak. Ya, kalau hidrogen tidak ada ya. Tapi kalau isotopnya, misalnya isotopnya deuterium, tritium itu ada ya. Ya, tapi yang normal, yang kelimpahannya banyak di alam itu adalah hidrogen dengan tanpa neutron ya. Jadi hanya satu proton dan satu elektron ya, sehingga nomor masanya adalah satu. Ya. Nah, kita akan lihat ya bagaimana hidrogen H2 ya di alam itu terbentuk ya. Itu terdiri dari dua atom H ya. Ini atom H yang pertama, ini atom H yang kedua. Ya, ini sama kan ya berarti. Saya gambarkan dulu. Di sini ada elektron. Nah, ini dua atom H kan ya? Ini dua atom H. Ya. Nah, bagaimana dua atom H ini membentuk ikatan? Ya, tentu secara sederhana, ya secara fisik ya kita bisa lihat bahwa ada muatan positif dari proton dan ada muatan negatif dari elektron. Di mana sifat antara muatan negatif dan muatan positif itu adalah saling tarik menarik ya. Sehingga antara elektron yang satu ya di atom yang pertama ini, yang pertama ini itu akan bentuk tarik menarik ya, gaya tarik menarik antara elektronnya dan protonnya di atom yang lain. Ya, dan sebaliknya juga di sini dia juga akan bentuk tarik menarik kan di sini ya. Jadi ini tarik menarik di sini. Ini juga dia tarik menarik seperti ini ya. Sehingga dua atom H ini ya ketika misalnya dia berada pada jarak tertentu, dia akan saling tarik menarik. Ya. Tapi kemudian dua atom ini, meskipun dia saling tarik menarik, dia tidak mungkin akan saling menempel. Ya, misalnya seperti ini teman-temannya. Dia nggak mungkin kemudian menempel seperti ini. Ketika sudah ditarik kan ya, karena tarik menarik, kemudian menempel seperti ini, nggak akan seperti itu. Kenapa? Karena selain tadi ada gaya tarik menarik, ya, kita tahu juga bahwa di apa namanya antara elektron dengan elektron, kemudian proton dengan proton yang bermuatan positif, ya, elektron bermuatan negatif, itu juga punya gaya tolak menolak kan ya. Ya, ini punya gaya tolak ya, ini punya gaya tolak ya. Jadi satu sisi dia tarik menarik, satu sisi dia punya gaya tolak menolak. Ya, sehingga ada batas tertentu ya, dua atom ini itu akan berada di titik keseimbangan.
Titik keseimbangan itu maksudnya apa? Titik keseimbangan di mana gaya tariknya itu sudah sama dengan gaya tolaknya. Ya, sehingga kemampuannya untuk mendekat ini tadi yaitu akan dibatasi oleh gaya tolaknya. Jadi awalnya tarik menarik, ya karena gaya tariknya masih lebih besar dibandingkan dengan gaya tolaknya, sehingga ini masih mendekat. Ya. Tapi ketika gaya tariknya sudah sama dengan gaya tolaknya, maka ini akan seimbang, akan statis di sini. Nah, gitu. Jadi nggak akan menempel seperti ini, karena ada gaya tolaknya kan, dia akan seperti ini, ada pada daerah, ada pada jarak tertentu. Nah, jarak inilah yang kemudian kita sebut dengan, ada yang tahu namanya apa? Jaraknya kita sebut dengan Jarak ikatan, Mbak. jarak ikatan atau panjang ikatan ya. Nah, ini kemudian kita sebut dengan panjang ikatan kan? R. Ya, panjang ikatan. Ya. Jadi panjang ikatan itu tidak mungkin nol kan? Karena kalau nol itu ya berarti dia berdempet kan ya, dia nempel. Dan itu tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena ada gaya tolak menolak. Ada elektron dengan elektron, ada proton dengan proton. Keduanya tolak menolak. Ya, sehingga nggak mungkin nempel. Meskipun tadi ada gaya tarik menariknya. Gitu. Nah, kekuatan dari gaya tarik, kekuatan dari gaya tolak, itu yang menentukan kekuatan ikatnya, energi ikatnya. Seberapa kuat gaya tariknya dan seberapa kuat tadi gaya tolaknya, itu akan menentukan energi ikatnya. Ya. Jadi, ketika ya, jika gaya, ya, kita sebut gaya tarik menarik gitu kan ya, dan tolak menolak, ya, berada dalam keseimbangan, ya, maka terbentuk ya, molekul stabil. Molekul stabil, dia sudah terbentuk ya, molekul stabil ya dengan panjang ikatan tertentu, ya kan ya, panjang ikatan R tertentu. Akan gitu ya prosesnya ya, proses terbentuknya ikatan pada satu molekul. Ya, ini baru kita bahas dua atom ya. Nanti kan molekul kan tidak hanya dua atom kan, ya tidak hanya ada dua atom ya, ada 3, 4 dan seterusnya. Kita bahas dulu yang 2, nanti kita yang 3 dan seterusnya. Oke. Ya. Jadi itu proses terbentuknya molekul yang stabil ya, molekul yang stabil dengan panjang ikatan tertentu. Ya, jadi kalau kita gambarkan ya dalam bentuk kurva Morse ya, nanti mungkin teman-teman bisa kurva potensial Morse. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa googling ya untuk tahu apa itu kurva Morse. Ya, jadi kalau kita gambarkan nanti kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita buat ini adalah sumbu energi ya, ini sumbu energi, kemudian ada sumbu jarak ya, ini adalah sumbu jarak misalnya ya. Ini ya, ini adalah energi gitu. Nah, ini energi ya, energi ya, semakin sana semakin besar, semakin ke sini semakin kecil ya. Nah, kemudian ini adalah jarak ya, semakin ke sana dia semakin besar ya. Nah, kalau misalnya gini teman-teman ya, kita punya apa namanya, dua atom ya, awalnya jaraknya jauh. Nah, seperti ini jaraknya jauh, dia masih berjauhan ya. Jadi ini adalah R tadi ya, ini R. Nah, jaraknya masih jauh, ya kan ya. Ya. Kemudian dengan gaya tarik menariknya dia mulai mendekat. Nah, ketika dia mulai mendekat, ya maka energinya akan seperti ini. Nah, seperti ini, turun. Nah, gini dia. Nah, sampai nanti kayak gini teman-teman. Dari gambar saya mungkin. Nah, kayak gini. Nah, gitu. Ya. Jadi resultan total gayanya ya itu akan semakin mendekat ini, semakin kecil R-nya, jaraknya. Jadi kalau di sini dia agak gitu ya, kemudian di sini nanti kok jadi saya ganti warna hitam dulu. Ya. Ini misalnya. Nah, ini juga ada dekat ya. Nah, kalau ini kan gaya tariknya masih lebih besar dibandingkan dengan gaya tolaknya ya. Ya, sehingga dia masih mendekat. Nah, di sini juga sama. Nah, di sini misalnya. Nah, ini gaya tariknya itu masih lebih besar dibandingkan gaya tolaknya. Sehingga dia masih mendekat. Nah, pas di sini, di titik ini, energi terendah di sini, ini ketika gaya tariknya sudah sama dengan gaya tolaknya. Sehingga energinya stabil, energinya paling rendah. Ya, resultan gaya energinya paling rendah di sini. Kalau dipaksa mendekat, di sini misalnya,
dipaksa ini mendekat, kira-kira yang lebih besar gaya apanya teman-teman? Gaya tarik atau gaya tolaknya? Tolaknya. Gaya tolaknya, ya kan ya. Jadi, jadi dia sudah berada pada posisi stabil, kita dekatkan lagi, ya. Padahal dia nggak mungkin nempel. Ya, kalau kita paksa nempel, ya sama kayak kutub selatan dengan kutub selatan magnet ya, magnet kita paksa, padahal nggak mungkin nempel kan, kutub selatan kalau ada magnet itu atau kutub utara dan kutub utara nggak mungkin kan? Maka dia kan tolaknya kan lebih besar di sini. Ya. Jadi kalau energi tariknya lebih besar, energi tolaknya lebih besar, maka energinya tinggi. Nah, gitu. Tapi ketika energi tariknya sudah seimbang dengan energi tolaknya, maka molekul itu akan berada pada energi yang stabil, energi yang paling rendah. Molekul stabil itu apa? Energi rendah, gitu kan ya. Kemudian apa? Jarak atau panjang ikatan ya stabil, panjang ikatan ya stabil, nggak lebih panjang lagi lah, panjangnya nggak berubah lah kira-kira, atau tetap. Ya. Kita bisa bilang tetap. Ya, gitu. Ya, ini menggunakan kurva potensial Morse ya. Itu lebih mudah memahami ya. Nanti teman-teman bisa googling apa yang dimaksud kurva potensial Morse. Oke. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa energi molekul itu sangat ditentukan oleh interaksi antara elektron dengan proton, elektron-elektron, atau proton dengan proton. Sangat ditentukan oleh itu. Karena itulah yang menentukan tadi, ya, energi tolak dan energi tarik ya. Jadi energi tarik ya sama dengan energi tolak ya kan ya. Ya. Antara apa? Antara sini proton dengan proton atau elektron dengan elektron. Contohnya kalau di sini antara proton dengan elektron ya. Maka energinya itu sangat ditentukan ya. Kalau interaksi muatan ini proton dengan proton, elektron dengan elektron, atau proton dengan elektron. Maka teman-teman bisa bayangkan ya, kalau ini kan masih simpel ya. Di sini ada berapa interaksi teman-teman? Coba perhatikan, ada berapa interaksi di sini? Ada berapa interaksi tolak menolak di sini? 2. Ada 2, gitu kan ya. Kalau tarik menarik? 2 juga. 2 juga. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau ini kan masih simpel ya, masih hanya ada totalnya 4 ya. Sehingga kalau kita mau hitung total energi dari H2, kita hanya perlu memperhatikan 4 interaksi. 2 tarik menarik, 2 tolak menolak. Hanya 4 itu yang perlu kita hitung. Berapa total interaksi itu? Ya, maka kita bisa tahu berapa energi dari molekul ini, H2 ini. Nah, coba bayangkan teman-teman, kalau kemudian molekulnya bukan H2. Ya. Jika molekulnya adalah molekul yang besar. Jika molekul lebih besar. Contoh, O2. O2 ada berapa proton? O2? 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan gitu kan ya? Kulitnya ada 2 kan ya? Sini ada kulit 1, ada 2 elektron. Kemudian di sini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau udah seperti ini, nah teman-teman bisa melihat agak rumit kan ya, lebih rumit dibandingkan dengan hidrogen tadi. Ya. Karena interaksinya itu lebih banyak. Ini dengan ini tolak menolak. Ya, ini dengan ini tolak menolak. Ini dengan ini tolak menolak. Ini dengan ini tolak menolak. Ini sini juga bisa, ya. Ke sini juga bisa, ke belakangnya juga bisa, ke sini juga ada tolak menolaknya. Ya, di satu sisi ini dengan ada 8 proton sini, dia tarik menarik. Belum dengan ini dan seterusnya. Maka lebih kompleks. Ya. Maka semakin banyak proton dan elektronnya, semakin banyak muatan, ya, maka interaksi tarik menarik, interaksi tolak menolak, ya, antara elektron dengan proton dari 2 atom yang berikatan itu akan makin kompleks, ya, dan itu kemudian menentukan energinya tadi, ya, menentukan energi tarik dan energi tolaknya. Nah, itu ya. Ya, jadi semakin besar molekulnya, ya, menghitung energi tariknya, menghitung energi tolaknya itu semakin kompleks, semakin banyak yang perlu kita hitung.
agar nanti kita bisa menentukan berapa panjang ikatannya kan ya. Nah, ini kalau misalnya 2 atom kan ya. Bagaimana kalau misalnya dia 3 atom? Misalnya jika 3 atom. Ini tadi molekul besar, tapi dia masih di atom, di atomik. Ya, masih 2 atom. Kalau dia 3 atom misalnya. Apa contoh 3 atom, teman-teman? Misalnya apa? O, kemudian di sini H, di sini H. Ya, H2O ya, contoh. Ya, H2O. Antara elektron di sini, dia punya interaksi di sini kan? Ya. Kemudian elektron di sini, dia punya interaksi di sini. Ya, sehingga dia membentuk ikatan. Ya kan ya? Nah, sementara H ini dengan H ini, meskipun tidak membentuk ikatan, tidak ada ikatan kimia yang terbentuk, ya, tapi di sini ada elektron kan? Di sini ada elektron kan? Dengan jarak tertentu. Meskipun tidak membentuk ikatan kimia, tetap ada interaksinya. Ya, tetap ada interaksinya. Nah, kalau interaksi antara elektron dengan proton, atau elektron dengan elektron, atau proton dengan proton yang membentuk ikatan, kita sebut ini adalah jarak ikatan atau panjang ikatan, maka interaksi antara elektron dengan elektron, atau elektron dengan proton, atau proton dengan proton yang tidak membentuk ikatan, seperti H ini dengan H ini, dia tidak membentuk ikatan, tapi dia membentuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa ini 109 ya? Misalnya 109. Namanya apa gitu? 109 derajat. Namanya? Sudut ikatan bukan, Mbak? Sudut ikatan, ya. Namanya sudut ikatan ini. Ya. Ya. Jadi, yang menentukan besarnya sudut ikatan ya sama interaksi antara apa? Elektron dengan elektron, elektron dengan proton, proton dengan proton. Itu yang menentukan. Ya. Teman-teman tahu kan kalau di sini ada elektron kan ya kalau di sini ya. Ya, jadi saya ganti warna hitam dulu. Ya, di sini ada elektron kan di sini. Ya. Elektron ini dengan elektron di sini, nah itu punya interaksi. Dia punya interaksi. Ini dan ini dia juga punya interaksi. Itu kemudian dia membentuk sudut kan ya, dia membentuk sudut. Di sisi lain ini dengan ini dia punya tolak menolak, ya, sehingga dia tidak nempel kan, tetap ada sudutnya 109. Ya, di sisi lain ini didorong oleh apa? Gaya tolak menolak. Tolak menolak antara pasangan elektron bebas di sini dengan elektron ikatan antara H dengan O. Maka dia terdorong. Nah, gitu. Sehingga dia bentuk sudut di sini. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita sudah lihat ya, sudah ada 2 kan berarti ya. Bagaimana dalam struktur itu? Oh, berarti dalam struktur kimia itu, struktur molekul itu sudah ada 2 nih yang kita lihat. Ada namanya panjang ikatan, ada namanya lagi sudut ikatan. Panjang ikatan dan sudut ikatan, kedua-duanya ditentukan oleh interaksi antara apa? Muatan elektron dan muatan proton. Entah dia tolak menolak, entah dia tarik menarik. Yang gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Gimana kalau dia 4? Jika 4 atom. Nah. Contoh, ini atom C. Ya, ini atom C. Kemudian di sini atom H. Ini atom H. Nah, gitu. Ya. Atau sekalian saja ya. Nah, gitu. Antara C dengan C ada apa? Ada parameter apa tadi? Kalau C dengan C? C ini dengan C ini tadi? Ada? Tadi sudah kita bahas apa namanya? Sudut. C dengan C. Sorry. C dengan C? Panjang ikatan. Panjang ikatan. Kayak gitu kan ya? Antara HC dengan C. CH atau HCC. Ada apa di sini? Sudut ikatan. Sudut ikatan. Ini sudut ikatan ya. Oke. Ini sudut ikatan. Ya. Jadi menentukan besarnya sudut di sini ada berapa? Ya sama. Ya. Adalah interaksi antara elektron dengan proton, muatannya pada elektron dan muatan pada proton, itu yang menentukan. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat H ini, yang selingkar ini, ya atas ganti warna dulu ya, yang selingkari warna biru teman-teman ya. Ini, kemudian ini, kemudian ini.
Ya. Kalau H ke C ini ada panjang ikatan, kalau HCC ini ada sudut ikatan, nah ke sini, nah di sini. Nah, posisi ini ya, posisi ini selain ditentukan oleh sudut di sini, panjang ke sini, dia juga ditentukan oleh atom yang di sini. Ya. Namanya adalah sudut torsi. Nanti saya perlihatkan teman-teman. Ya, jadi kita sudah melihat ya ada panjang ikatan, sudut ikatan, ada lagi namanya sudut torsi. Ini saya agak kesulitan kalau menggambarnya di sini. Ya. Sudut torsi. Sudut torsi atau sudut dihedral. Ya. Sudut torsi antara H ini dengan H ini, ya. Jadi antara H ini dengan H ini. Ya. Nah, jadi nanti saya jelaskan ya, sudut torsi itu apa. Nanti saya jelaskan. Ya, ini saya buatkan kesimpulan dulu, ya. Jadi parameter struktur kimia, ya, itu ada tadi ya, ada panjang ikatan, ya, panjang ikatan atau R biasanya simbol ini. Kemudian ada sudut ikatan, ya. Kemudian ada sudut torsi atau biasanya disebut sudut dihedral, sudut torsi ya. Nah, oke. Panjang ikatan ini kapan dia terbentuk? Ya, minimal 2 atom. Baru bisa ada sudut ikatan, minimal 2 atom. Kalau dia sudut ikatan, ya minimal berapa teman-teman? 3. 3 atom. 3 atom. Ya. Kalau torsi itu minimal 4 atom. 4 atom. Nah, inilah parameter struktur kimia. Ada yang disebut dengan panjang ikatan, ada yang disebut dengan sudut ikatan, ada yang disebut dengan sudut torsi. Kesemua ini berapa panjangnya, berapa sudutnya, sudut ikatannya berapa, sudut torsinya berapa. Semua itu ditentukan oleh interaksi muatan pada elektron dan interaksi muatan pada proton. Entah tarik menarik, entah dia tolak menolak. Itu yang menentukan. Ya. Dan semua itu nanti menentukan berapa energinya, energi molekulnya. Energi molekul tadi yang stabil itu ketika tarik menariknya dan tolak menolaknya sudah seimbang, sudah berada dalam keseimbangan. Ya, sehingga dia statis ya, tapi statis dalam artian masih bervibrasi ya, maju mundur. Nah, itu statis maju mundur lah kira-kira. Nah, jadi secara rata-rata tidak berubah. Ya. Jadi ketika semua interaksi tarik menarik, tolak menolak, ya itu sudah dalam keseimbangan, sudah sama, ya maka panjang ikatannya, sudut torsinya, ya itu sudah statis, ya statis maju mundur ya maksudnya ini statis maju mundur. Ya. Nah dari sana kemudian kita bisa menghitung total dari berapa energi tolaknya berapa, energi tariknya berapa, akhirnya apa? Kita menemukan energi dari molekul tersebut. Ya, teman-teman mungkin masih ingat kita pernah belajar di termodinamika kimia bahwa semua materi itu pasti ada energinya. Salah satu energinya adalah dari interaksi tarik dan tolak menolak antar molekulnya. Disitulah kita bisa menghitung berapa energi yang terkandung pada suatu molekul kimia. Oke, nah sekarang saya akan lihatkan ya bagaimana gambaran panjang ikatan, sudut torsi, dan bagaimana panjang sudut ikatan, sudut torsi itu bisa mempengaruhi energi. Ya, oke. Saya contohkan, saya buka aplikasi ini, aplikasi namanya Avogadro. Saya coba menggambar bebas. Ini kelihatan gambar ini? Terlihat, Pak. Oke, ini harusnya smooth ya, smooth bulat ya. Cuma laptop saya ya, resolusinya kurang bagus ya, sehingga jadi kayak nggak smooth gini ya. Harusnya ini bulat-bulat ya. Oke, namanya Avogadro. Ya, bisa gambarkan etana. Nah, gini teman-teman, ini etana. Oke, nah ini ada energi di atas ya, kalau teman-teman baca ini 0,588 kJ per mol ya. Jadi energi dari molekul ini namanya etana ya. Etana, ini saya view dulu atau sebentar. Label ya, label. Nah, ini ada H, ini H, ini C, ini C, ini H ya. Ini adalah etana ya, C2H6.
Nah, jarak antara H3 ke C1, H3 ke C1 tadi kita sebut dengan panjang ikatan. Nah, ini dia. Ya, namanya adalah panjang ikatan. Jadi H ini ke C2, H3 tadi ke C2 namanya panjang ikatan, atau bahasa Inggrisnya distance. Ini 1,11 Armstrong, ya, 1,11 Armstrong. Nah, ini namanya jarak ikatan, ya, panjang ikatan. Ya, kalau H3 ke C2 ini lagi nih, ini kebetulan juga C2 ya. Oke. Ini saya minta ini. Ini dia. Ya, ada di blok warna hijau ya. Ini angle ya, atau sudut ikatan 109,8 derajat. Ya, ini. Nah, ini. Gitu ya. Jadi H3 C2 ke C2 ini. Yang namanya sudut ikatan, berarti sudut antara ini, ya, antara ini. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang dimaksud dengan sudut torsi. Nah, ini H3, C2, C2, H4. Nah, ini namanya dihedral atau sudut torsi 180. Apa masuknya 180? Coba teman-teman. Ini kalau saya putar, sumbuhnya ini ya, saya buat lurus dengan pandangan mata. Lurus dengan pandangan mata. Ya, kalau ini kan dia tegak lurus. Ya, kalau posisi ini dia tegak lurus dengan pandangan mata. Sumbunya ya, sumbu antara C dengan C. Sekarang ini tegak lurus dengan mata. Kalau sebuah sejajar dengan mata, seperti ini. Nah, gini. Ini sejajar dengan mata tadi, sumbu dengan C ya. Maka teman-teman lihat, sudut antara H tadi ini, H3 dengan H4, itu adalah berapa? Berapa sudutnya? 180. 180. Ya, itulah sebenarnya sudut torsi. Ya. Ketika sumbunya itu sejajar dengan pandangan mata. Itu teman-teman. Namanya sudut torsi. Ya, namanya sudut torsi. Nah, gitu. Ya. Jadi sudut torsi yang stabil untuk molekul etana ini antara H3 dan H4-nya 180. Itu dia stabil itu. Ya, 180. Sementara antara H3 tadi ini kemudian dengan misalnya H5. Nah, coba kita lihat. Itu mestinya beda. Ini saya pindah dulu. Ini ya H5. Nah, ini dia. Berapa sudut torsinya? 60. Dari mana lihatnya kok 60? Kita putar lagi dia tadi. Nah, ini dia. Nah, ini. H3, H5. Nah, ini berapa nih? 60. Itu namanya sudut torsi atau sudut dihedral ya. Kalau di Avogadro bahasanya sudut dihedral. Nah, jadi ketiga parameter ini, panjang ikatan, sudut torsi antara 4 atom, itu menentukan bagaimana struktur itu, struktur molekul tadi. Kita menentukan molekulnya bentuknya seperti apa, ya panjangnya seperti apa, sudutnya seperti apa, ya dari itu semua yang menentukan. Dari interaksi molekul tadi, kita menentukan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman sampai situ ya. Oke, nah sekarang saya akan perlihatkan ke teman-teman. Ini saya hapus dulu. Misalnya nih ya, saya gambar misalnya ya, saya gambarkan misalnya adalah O2 ya tadi ya, O2. Ini saya gambarkan O2. Nah, ini O2 ya. Ini saya buat stabil dulu energinya. Nah, ini energinya 3,4 ya. Energinya untuk molekul ini O2 itu adalah 3,4. Ya, kali 10 pangkat minus 20 kilojoule per mol. Ya, jadi per mol energinya segini. Gitu. Ya. Dengan jarak ya, jarak stabilnya, jarak di mana tolak dan tariknya itu setimbang, itu pada jarak kita bisa lihat di sini. Nah, ini udah. Kemudian ini udah. Oke, jaraknya berapa? 1,15 Armstrong. Nah, pada jarak ini dia stabil tarik dan tolaknya. Energinya berapa? 3,4. 3,442. Gitu. Kalau jarak ini saya paksa, ya, jarak ini saya dekatkan lagi, maka energinya akan naik. Nah, tadi ya, karena tolaknya lebih besar. Atau sejauhkan, maka energinya akan naik. Kenapa? Karena tariknya lebih besar. Energinya naik, energi molekulnya naik, bukan 3,4 lagi, tapi di atasnya 3,4. Kita lihat. Properties, kemudian ini bond properties, ini bondnya ya. Nah, ini teman-teman di sini,
ya ini saya ubah jadi 1,3 ya. Nah, ini 1,3, maka teman-teman bisa lihat energinya, tadi kan minus 20 ya, E pangkat minus 20. Sekarang E pangkat minus 19. Dia jadi lebih besar. Ya, energinya lebih besar. Ya. Nah, sekarang saya coba lihatkan bagaimana kalau kita mengubah sudut ikatan dan sudut torsi. Ya, saya ganti sekarang molekulnya. Oke, saya ganti molekulnya dengan atom karbon. Nah, ini atom karbon. Ya. Ini dulu. Ya. Ini tadi sudut torsinya seperti ini ya. Ini panjang ikatannya seperti ini ya. Nah, ini adalah energinya 0,58. Ya. Nah, sekarang ini akan saya ubah ya. Kita akan ubah ya. Torsinya ini kita ubah, ini kita jadikan 0. Nanti teman-teman bisa lihat energinya ya. Ya. Nah, ini. Nah, energinya lihat 83. Ya. Beda jauh dengan tadi kan ya. Tadi dengan 60. Ini 60. 60 ya 0,59 atau tadi 0,58 ya. Ya, 0,59 berubah dikit ya. Ya, tapi kalau jadikan 0 di sini, bisa stop dulu. Jadikan 0. Ya, ini 0 ya. Maka dia 83. Ya. Jadi ketika dia seperti ini, nah berhimpitan seperti itu, sudut torsinya 0. Kalau tadi kan 60 ya, tadi 60, sekarang sudut torsinya 0. Maka dia jadinya energinya naik drastis ya 83 dari 0,59 menjadi 83. Ya. Jadi kapan kita mengubah panjang ikatan, kapan kita mengubah sudut torsi, ya maka energi dari molekul itu akan berubah. Ya. Maka kalau kita ingin menentukan molekul yang stabil, struktur yang stabil, maka kita harus memperoleh panjang ikatan yang paling stabil, energinya paling rendah, sudut paling stabil dengan energi paling rendah, ya, dan sudut torsi paling stabil dan energi paling rendah. Ya. Nah, untuk etana ini, ya, dia akan stabil kalau kemudian tadi sudut torsinya adalah 60. Ya. Nah, kalau 60, dia bisa dapat energi yang rendah, 0, ini berubah dikit ya, 0, sekian. Nah, gitu. Ya. Jadi, kita balik lagi ke sini ya. Jadi, tiga ini tadi, panjang ikatan, dan sudut torsi, ya inilah yang kemudian menentukan energi ya. Jadi, tiga ini, ya, ini, ya, menentukan energi molekul. Ya, menentukan energi molekul. Ya. Jadi, berapa energi molekul itu ditentukan oleh panjang ikatan, sudut torsi. Kapan kita ubah? Ya, berubah juga. Ya, sehingga apa yang kita cari? Kita ingin mencari panjang ikatan yang paling optimum, sudut ikatan yang paling optimum, dan sudut torsi yang paling optimum. Optimum itu maksudnya apa? Energinya paling rendah, paling stabil. Gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman ditanya berapa energinya H2, ya, maka yang kita lakukan adalah kalau kita ditanya berapa energinya H2, yang kita lakukan adalah kita akan mencari panjang ikatan yang paling stabil. Ya, yang maksudnya energi paling rendah. Bukan yang paling panjang, bukan yang paling rendah, tapi yang paling stabil. Ada titik di mana tarik dan tolak antara proton dengan elektronnya itu paling kecil. Paling seimbang. Ya, paling seimbang. Oke. Nah, sekarang maka saya masuk ke bagian B. Nah, sekarang saya akan masuk ke komputasi. Ya. Setelah kita bahas tadi struktur, sekarang saya masuk ke komputasi. Nah, kimia komputasi itu di mana? Kimia komputasi itu di mana? Nah, inilah kimia komputasi itu adalah kita ingin menentukan sifat-sifat molekul. Ya. Salah satu sifat molekul tadi adalah energi. Berapa energi molekul itu? Ya. Jadi sifat-sifat molekul ya seperti energi, ya kemudian muatan, ya, kemudian yang tadi ya panjang ikatan, sudut ikatan, kemudian sudut torsi ya, sudut torsi di sini ya, dan lain-lain ya, ini dan lain-lain. Jadi menentukan sifat-sifat molekul seperti energi, muatan, panjang ikatan, sudut torsi dan lain-lain ya menggunakan pendekatan
pendekatan pendekatan matematika, ya, jadi pendekatan matematika ya atau rumus ya, dengan ya bantuan komputer, ya, nah, bantuan komputer gitu. Jadi gampangnya gini, kita ingin tahu, kita punya molekul, ya, misalnya tadi, ya misalnya gini, kita punya molekul CO2. Kita ingin tahu ini panjangnya berapa, sudutnya berapa, energinya berapa, muatannya berapa. Ketika ingin kita tahu ini, kita nggak ukur secara eksperimen, ya, tapi kita pakai rumus. Ada rumus matematikanya. Energinya itu nanti ada rumusnya, muatan nanti ada rumusnya, panjang ikatan nanti ada rumusnya, sudut dan sudut torsi juga ada rumusnya. Nah, gitu. Jadi untuk menghitung tadi ini, pada saat molekul seperti CO2 kita pakai rumus. Tapi rumus tadi itu juga kita tidak kerjakan secara manual, tidak dihitung secara manual. Tapi yang menghitungnya adalah komputer. Nah, gitu. Jadi berapa energinya, berapa muatannya, ya, berapa parameter strukturnya, ya semua itu dihitung pakai rumus. Tapi rumusnya bekerja, diolah itu pakai komputer. Nah, gitu. Sama seperti kalkulator kan ya, 1 tambah 1 bisa kita hitung manual, tapi bisa pakai kalkulator kan? Karena di kalkulator itu sudah ada rumusnya. Ya, sinus, kosinus, tangen gitu. Ya, bisa kita hitung secara manual, tapi di kalkulator itu kan sudah ada rumusnya. Bagaimana rumus dari sinus, kosinus, dan tangen ya. Misalnya pakai deret Fourier misalnya, atau pakai deret Maclaurin misalnya. Nah, itu sudah ada di kalkulator. Atau kalau kita pakai software komputer, di komputer kan juga ada software kalkulator atau Maxima ya, dulu teman-teman belajar matematika sains atau matematika kimia. Nah, di situ ada. Nah, jadi mirip seperti itu, ya. Jadi kita ingin tahu nih, ini berapa sih energinya ini molekul ini, berapa sih muatannya, berapa sih panjang ikatannya, sampai nanti misalnya spektranya, spektra UV-nya, panjang gelombangnya berapa, energi vibrasinya berapa, stretching-nya berapa, bending-nya berapa. Semua itu bisa kita hitung pakai rumus. Ada rumusnya. Ya, nanti di komputasi bisa kita pelajari rumusnya seperti apa. Kalau energi rumusnya seperti apa, kalau muatan rumusnya seperti apa. Nah, setelah kita tahu rumusnya, tapi rumus nanti itu dikerjakan oleh siapa? Oleh komputer. Di komputer sudah ada software-nya. Software yang menghitung. Nah, kira-kira gitu, teman-teman. Basicnya, ya, basic rumus. Kira-kira apa basic rumus dari semua ini? Energi, muatan, panjang, dan sudut. Kira-kira apa, teman-teman? Basic rumusnya apa? Persamaan gelombang, ya, atau persamaan Schrödinger. Nah, inilah basic rumusnya. Ya, dari rumus inilah ditentukan, kita bisa menentukan bagaimana rumus energi, ya, dari persamaan Schrödinger ini ya. Nah, ini massa, kemudian ini fungsi gelombangnya terhadap ruang, ya, ditambah dengan energi potensialnya, ya, dikali dengan fungsi gelombangnya terhadap X dan waktu. Nah, inilah yang diturunkan. Ini kalau diturunkan, ya, jadilah dia rumus energi, ya, rumus muatan, rumus spektra, ya, rumus apa? Panjang ikatan, sudut torsi, sudut ikatan, dan seterusnya. Dari rumus ini kita turunkan. Nanti kita akan belajar, ya, dari mana kok bisa dapat ini. Nah, nanti ada rumusnya ini, ada rumusnya. Semua ada rumusnya. Ini kemudian dimasukkan ke komputer, ke software komputer. Di software sudah ada algoritmanya. Maka dia bisa menghitung berapa energi, muatan, dan seterusnya. Ya, kapan? Dihitung pada saat, ya, pada saat molekul stabil. Ya kan? Jadi pada saat molekul stabil, ya, ketika tolak ada energinya apa dan tariknya sudah stabil, sudah seimbang, baru kita bisa menghitung berapa energinya ketika dia stabil, berapa muatannya ketika dia stabil, berapa spektranya ketika dia stabil, berapa R-nya ketika dia stabil, sudut torsinya, sudut ikatannya ketika dia stabil. Nah, sehingga teman-teman, yang bagian C dari kuliah kita ini, bagian C-nya adalah tahapan kimia komputasi itu. Nomor 1, kita harus membuat struktur awal. Ya, membuat struktur awal. Atau input. Ya, input. Namanya input, ya, kita sebut input. Nah, input ini, itu bisa kita gambar sendiri, pakai Avogadro misalnya, atau kita pakai hasil eksperimen.
Contoh tadi misalnya ya, kita gambar sendiri ya, kayak tadi misalnya. Ya, ini. Nah, ini, kalau ini gambar sendiri. Ya, ini nanti di sini misalnya, saya pakai ini ada softwarenya, ini ada banyak software di sini. Misalnya saya pakai NWCam, ini ada NWCam. Nah, ini disebut dengan input. Ini namanya input. Kita membuat input. Ya, ini. Nah, yang mau kita itu misalnya optimasi geometri. Nah, ini atau frekuensinya misalnya. Nah, ini nanti kita pilih metodenya, nanti kita bahas ya, pilih metodenya. Nah, ini namanya input. Ya, input ini itu sudah ada di sini nanti berapa panjangnya, sudutnya. Nanti kita akan optimasi, kita akan ubah sampai dapat yang paling stabil. Ya. Nah, kalau ini kita gambar sendiri, ini kita gambar sendiri. Ya, tadi kan saya gambar sendiri kan, pakai Avogadro, pakai software ini. Ini software namanya Avogadro ya. Nama softwarenya Avogadro. Ya. Atau tidak digambar sendiri, tapi kita pakai hasil eksperimen. Ya, sebentar ya, saya tunjukkan hasil eksperimen. Hasil eksperimen itu hasil yang sudah diperoleh oleh ya hasil eksperimen. Jadi sudah ada panjangnya, sudutnya, sudut torsinya hasil eksperimen. Nah ini misalnya TO2 ya. Kita ingin lihat struktur TO2 itu kayak gimana. Tapi hasil eksperimen ini misalnya TO2 natase. Nah ini ya. Nah ini ada TO2 kristalnya TO2. Nah ini ada yang dia di scan pakai X-ray. Ya, jadi ada molekulnya TO2 serbuk-serbuk putihnya itu kemudian di scan pakai X-ray. Nah, ketika di scan nanti dia ketemulah ininya, ya ini X-ray ya. Nah ini oh ternyata TO2 itu kayak gini bentuknya. Ini X-ray, ini juga X-ray ya. Gitu. Nah, ini kemudian nanti bisa dipakai nih. Ya, bentar, saya klik dulu nih. Nah ini dia. Nah ini. Nah ini dia. Nah ini ya. Nah ini TiO2. Ini sudah ada panjang ikatan, sudut ikatan, dan ini real. Ya real. Kenapa kok real? Karena dia molekul nyata yang di scan pakai X-ray. Jadi ini sesuai dengan ada di alam. TiO2 yang ada di alam. Ya panjang ikatannya pasti kayak gini. Sudut ikatannya pasti kayak gini. Torsinya pasti kayak gini. Ya. Ini nanti bisa kita download ini. Nah ini ada di sini file. Ini save. Ini bisa save dalam bentuk XDT. Kita download. Ya, nanti bisa dibuka lagi di Avogadro. Ya, sudah saya download lagi. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini dia yang tadi saya download ya. Nah, dia kayak gini. Nah, nanti dari sini kita bisa buat lagi inputnya. Misalnya pakai NWCam, nanti di softwarenya ya, pakai NWCam. Nah, ini dia inputnya. Kita mau hitung energinya berapa, kita mau hitung frekuensinya berapa, dan seterusnya. Dia di sini. Gitu. Ya, oke. Jadi yang pertama itu kita buat dulu inputnya. Bisa kita gambar sendiri, atau bisa kita ambil hasil eksperimen. Ya. Yang kedua, setelah kita gambar sendiri, ya, nah, menggambar sendiri itu menghasilkan, jadi menghasilkan struktur, ya. Nah, struktur itu bisa bentuknya Cartesian atau bisa bentuknya set matrix. Nah, set matrix. Cartesian itu seperti ini. Oke, sebentar. Nah, kalau ini dia Cartesian nih. Jadi X, ini posisi X, ketika X-nya 0, ketika Y-nya 0, ketika Z-nya 0. Ini ketika X-nya 0, ketika Z-nya minus 1,8, ketika, Y-nya ya, ketika Z-nya minus 0,39. Ini X, Y, Z. Atau Cartesian. Cartesian itu seperti ini. Nah, ini dia. Ini O2 ke TI2. Teman-teman tinggal lihat di sini mana O2. Ya kan ya? Nah, dicari sini O2. O2 ke TI1. O2 ke TI1, panjang ikatannya 1,9. Itu cara bacanya. Ini O3 ke O2, panjang ikatannya 3,9. O3 ke TI1, sudutnya 101, sudut ikatannya. Kemudian ini, kalau TI4 ke O3, panjangnya ini. Kalau TI4 ke O2, sudutnya ini, sudut ikatannya. Kalau TI4 ke TI1, sudut torsinya ini. Nah, kayak gitu cara bacanya. Jadi kalau di set matrix, itu diperlihatkan panjangnya berapa, sudutnya berapa, torsinya berapa. Tapi kalau di Cartesian, itu hanya ada bentuk, dia di posisi X berapa, Y berapa, Z berapa. Nah, itu hasilnya. Nah, semua itu sebenarnya bisa dengan pakai aplikasi. Ya, aplikasinya sudah ada. Ya, jadi simpel sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita punya inputnya, baru kemudian kita optimasi.
Ya, optimasi kalau gambar sendiri. Nah, kalau gambar sendiri, karena kan kalau gambar sendiri, apa yang kita gambar itu belum tentu itu panjang ikatan yang benar, sudut ikatan yang benar, torsi yang benar, belum tentu. Karena kita gambar sendiri. Nah, tapi kalau dia berasal dari hasil eksperimen, ya maka ini tidak perlu optimasi. Karena hasil eksperimen pasti sesuai dengan yang sebenarnya. Pasti itulah sudut yang benar, panjang ikatan yang benar. Tapi kalau kita gambar sendiri, belum tentu. Ya, jadi kalau gambar sendiri, dia harus lewat sini, nomor 2. Gitu. Optimasi. Ya. Optimasi tadi apa? Untuk dapat tadi ini, R, sudut, dan torsi yang stabil. Ya. Nah, yang terakhir, ini kalau gambar sendiri, kalau baik dia gambar sendiri ataupun hasil eksperimen, baru kemudian kita penentuan yang mau kita tentukan apanya. Parameter, menentukan parameter, apakah energinya yang mau kita cari, apakah spektranya, ya, apakah muatan yang mau kita cari. Jadi sebenarnya gini, simpelnya ya, ini sudah selesai ya, simpelnya gini teman-teman ya. Jadi sebenarnya kimia komputasi dengan kimia eksperimen di lab sama sebenarnya. Ya, kalau teman-teman melakukan kimia eksperimen di lab basah menggunakan XRD, menggunakan spektrometer UV Vis. Nah, saya tanya teman-teman, kalau kita pakai spektrometer UV Vis, apa yang mau kita cari? Absorbansinya. Absorbansinya. Pada panjang gelombang tertentu kan, berapa intensitasnya, serapan cahayanya berapa. Kalau kita pakai spektrometer UV Vis. Nah, itu secara eksperimen namanya. Pakai alatnya langsung. Pakai molekul yang sebenarnya, molekul real. Yang kita masukkan ke spektrofotometer UV Vis itu adalah molekul sebenarnya. Misalnya kurkumin, kita ingin tahu nih berapa panjang gelombang maksimumnya. Kita ambilkan kurkumin, molekul yang sebenarnya, kita masukkan ke spektrometer UV Vis, kita ukur nih panjang gelombangnya, ketemu panjang gelombangnya berapa, absorbansinya berapa, itu eksperimen. Nah, kalau di komputasi sama sebenarnya, cuma kalau di komputasi itu yang kita pakai itu bukan molekul yang sebenarnya, tapi molekul itu kita gambar. Ya, kurkumin, kita gambar dulu struktur kurkumin. Ya, ada cincingnya, ada ikatan rangkapnya, ya, ada ikatan apa namanya, resonansinya kita gambar. Nah, setelah kita gambar, karena ini kita gambar sendiri kan ya, maka kita harus optimasi dulu. Tapi kalau kurkuminnya ini, strukturnya ini kita ambil langsung dari hasil X-ray, scan X-ray, nah itu nggak perlu kita optimasi, karena itu sudah sesuai dengan molekul kurkumin yang ada di alat. Nah, setelah kita punya gambarnya dan sudah teroptimasi, itu kan baru dengan software yang ada di komputer, kita pilih, kita perintahkan software itu, saya punya kurkumin, molekulnya ini sudah saya optimasi, atau molekulnya ini sesuai dengan panjang, sudut, dan torsi kurkumin di alam. Hitung panjang gelombangnya berapa. Jadi hitung, tapi menghitungnya itu dengan pakai rumus matematika. Ya kan ya? Pakai bantuan komputer. Kalau spektrofotometer UV tadi itu langsung dia mengukur berapa panjang gelombang dari molekul aslinya. Nah, kayak gitu. Mana yang lebih akurat? Tentu saja hasil eksperimen yang lebih akurat. Hasil eksperimen, karena itu molekul yang sebenarnya kan? Yang namanya molekul yang sebenarnya itulah yang paling eksperimen. Gitu. Ya, analoginya banyak ya, teman-teman bisa bayangkan sendiri analoginya seperti apa. Gitu, ya. Tapi kenapa kimia komputasi itu harus ada? Kenapa tetap harus ada? Contohnya gini, teman-teman. Misal manusia. Ya. Dalam tubuhnya ada sel kanker. Sel kankernya ini tidak dikenal. Sel kankernya DNA-nya seperti apa? Tidak dikenal. Belum ada di alam. Nah, gitulah kira-kira. Dia belum ada di alam. Gitu kan? Karena belum ada di alam, berarti tidak bisa kita pelajari langsung. Ya kan ya? Nah, gimana caranya bisa kita atasi sel kanker ini, kita berikan obatnya? Maka sel kankernya ini ya bisa kita scan pakai X-ray sehingga kita dapat strukturnya seperti apa. Struktur molekulnya seperti apa. Ya kan? Struktur molekulnya seperti apa. Nah, setelah kita ini, baru kemudian ini kita simulasi di komputer, kira-kira kalau strukturnya kayak gini, obatnya seperti apa. Nah, kalau di komputer berhasil, nah baru kemudian kita coba di sini. Karena nggak mungkin kan secara langsung dalam tubuh manusia kita uji coba obat. Nggak mungkin, bahaya bagi manusianya. Bisa mati manusianya. Kalau kita uji coba. Iya kalau berhasil, kalau gagal, resikonya besar. Gimana caranya? Simulasi dulu di komputer. Nah, itulah perannya kimia komputasi.
Ya. Oke, sekiranya itu dulu ya teman-teman ya. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Atau ada pertanyaan dulu mungkin masih ada?